Hai, halo guys, kalian tuh tahu nggak sih kalau nama Elon Musk tidak pernah surut di dalam dunia teknologi terbaru? Nah, beberapa hari yang lalu Elon Musk sempat mengejutkan para netizen kalau dirinya akan menjual sebagian sahamnya untuk mengatasi kelaparan dunia. Apakah semua presiden akan ketar-ketir? Kita lihat aja kali ya. Dan gak hanya itu aja, tapi Elon Musk juga akan membuat sebuah universitas yang pembayaran setiap bulannya menggunakan Dogecoin. Akankah berjalan atau terrealisasikan segera? Kita langsung aja simak di The News atau Daily News kali ini bersama saya Syifa, and let's get started. Semua orang mengalami masalah ekonomi selama COVID-19, terkecuali keluarga presiden, Siska Cole, Siska Cole ya, bukan Siska yang E-nya 3, dan juga ada Elon Musk. Orang-orang dengan dompet tebal tersebut mungkin tidak terlalu terkena dampak dari COVID-19 ya. Soalnya mereka tuh nggak termasuk ke dalam orang-orang yang kalau ongkirnya mahal nggak jadi beli, melainkan ya langsung di check out aja. Ya duitnya aja setumpuk, jadi nggak bingung walaupun pandemi melanda dunia ya. Seseorang yang akan kita bahas kali ini yakni adalah Elon Musk. Dulunya hanyalah seorang anak biasa, sama seperti kita-kita. Semasa kecilnya, ia memiliki gangguan pendengaran karena lambat dalam merespon. Baru setahun kemudian diketahui kalau Elon Musk sering tenggelam dalam lamunan imajinasinya. Ketika ia berusia 10 tahun, si Elon Musk ini sudah tertarik dengan dunia komputer. Pada saat itu, dia mulai mengotak-ngatik dan belajar memprogram secara otodidak. 2 tahun kemudian, Elon Musk telah menjual perangkat lunak pertamanya berupa video game bernama Blaster. Nah, diketahui game pertama yang digarapnya tersebut mengusung tema luar angkasa, di mana terdapat pesawat luar angkasa yang bertugas untuk menghancurkan pesawat musuh. Sementara pada usia 15 tahun, Elon Musk terkena intimidasi dari teman-temannya karena bertubuh pendek. Karena merasa sakit hati, Elon Musk memutuskan untuk menghabiskan waktunya di perpustakaan sekolah. Dari sanalah, ia mendapatkan tambahan ilmu yang mungkin belum dipahami oleh anak seusianya. Berapa tahun silam memasuki dunia perkuliahan, si Elon mengambil jurusan bisnis dan juga fisika di Universitas Pennsylvania. Dirinya kemudian lulus dengan gelar sarjana di bidang ekonomi dan melanjutkan untuk gelar S2 bidang fisika. Karena merasa belum cukup, ia memutuskan untuk mengejar gelar PhD di bidang fisika energi ke Universitas Stanford di California. Tapi uniknya dan gak habis pikir, si Elon Musk ini memutuskan untuk keluar 2 hari setelah ia bergabung dengan universitas ternama tersebut. Kenapa begitu? Karena ia merasa kalau mempelajari internet lebih banyak potensinya untuk mengubah dunia daripada mempelajari fisika. Wow! Maka di tahun 1995 Elon Musk membuktikannya nih kalau dirinya mampu mendirikan sebuah perusahaan penyedia peta dan direktori bisnis untuk surat kabar online bernama Zip2. Kemudian pada tahun 1999 di usia ke-28 tahun, keberuntungan berpihak pada Elon Musk. Soalnya si Zip2 yang dibuatnya tadi dibeli oleh sebuah produsen kompak komputer seharga 307 juta dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan ya, itu bisa mencapai 4,3 triliun rupiah. Pada tahun tersebut ya, itu bisa untuk check out segala macam barang di e-commerce guys. Duh, banyak banget ya. Nah, alhamdulillahnya si Elon Musk ini nggak mata duitan. Ya, untungnya uang yang didapatkan miliaran itu nggak langsung dibuat check out Shopee. Kenapa harus Shopee sih? Melainkan dibuat untuk mengembangkan perusahaan jasa keuangan bernama X.com. Yang kemudian perusahaan keuangan bernama X.com tersebut terkenal dengan sebutan PayPal. Nah, sebuah keberuntungan terjadi lagi di kehidupan Elon Musk nih, yang mana PayPal tersebut kembali dibeli oleh eBay pada saat lelang online seharga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan menjadi 21 triliun. Lagi-lagi, untungnya si Elon Musk ini bukan tetangga kita ya guys. Bisa-bisa nanti kita dibanding-bandingin sama orang tua kita sendiri. Wah, sakit banget sih itu. Pasti nanti ibu-ibu kamu bakal bilang seperti ini. Lihat tuh Elon Musk di usia 30 tahun aja udah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah sampai triliunan. Nah, kamu kerjanya main handphone mulu tapi gak kaya-kaya. Aduh. Itu pasti nyakitin banget sih. Syifa tuh tahu rasanya kayak gitu ya. Nah, lanjut. Karena merasa sudah kaya, Elon Musk memiliki ide yang semakin menggila.
Di tahun 2002, ia mendirikan sebuah perusahaan Space Exploration Technology atau yang dikenal dengan SpaceX. Tujuan adanya perusahaan ini adalah untuk membuat roket dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan kompetitornya. Hanya butuh waktu 4 tahun setelah perencanaan awal dibuat, roket pertama bernama Falcon 1 diperkenalkan. Keren banget ya, itu IQ-nya pasti super duper keren sih. Dan lagi-lagi di tahun keempat setelah itu, tepatnya 2010 ya, ia memperkenalkan Falcon 9, yakni roket dengan bodi yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, setelah itu si Elon Musk ingin membuat roket ketiganya dan membutuhkan waktu pembuatan yang jauh lebih lama, sekitar 8 tahun. Roket ketiganya bernama Falcon Heavy yang mampu membawa 53.000 kg ke orbit atau luar angkasa. Kemampuannya hampir 2 kali lipat dari pesaing terbesarnya yakni Delta IV Heavy milik Boeing ya. Namun biaya pembuatan Falcon Heavy ini hanya memakan biaya sepertiga dari roket Boeing. Nah, itulah yang menjadi keunggulan dari roket yang dibuat oleh si Elon Musk itu. Nah, kemudian nama Elon Musk mulai dikenal oleh publik. Ia mengembangkan industri mobil masa depan dengan menjadi salah satu penyandang dana utama Tesla pada tahun 2004. Karena ketertarikannya pada dunia luar angkasa, Elon Musk juga berkeinginan kuat untuk mengajak seluruh manusia yang ada di bumi mengunjungi Mars pada tahun 2024. Ya, 2024 kan sebentar lagi tuh ya. Ya sifat sih gas ngeng aja, yang penting tiketnya tuh nggak mahal-mahal banget. Selanjutnya, ide out of the box lain yang tiba-tiba terlintas di pikiran Elon Musk adalah ingin membenamkan chipset di otak manusia. Chipset ini berguna untuk mendengarkan musik, hal yang amat sangat gila banget ya. Ini akan benar-benar digarap oleh si Elon Musk. Kemudian pada Juli 2020, ia nge-tweet di Twitter kalau akan mengembangkan perusahaan bernama Neuralink untuk berfokus pada pembuatan chipset yang akan diletakkan di dalam otak manusia. Dan kemudian di bulan April 2021, ia kembali nge-tweet dengan percaya dirinya, yang mana dia akan menghidupkan kembali spesies dinosaurus yang telah lama punah bersamaan dengan tim Neuralink. Wow! Menurut kamu, ide gila Elon Musk apa nih yang harus segera terrealisasi? Tapi ngeri-ngeri sedep juga ya ide-ide dari Elon Musk ini. Nah, komen ya guys! Oke guys, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf kalau Syifa ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata saya Syifa pamit and see you on the next video. Bye!